Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Ahmadullah. Di sini saya akan melakukan tugas UTS yang berjudul pendidikan. Di sini saya bersama beliau, yaitu pengamat pendidikan. Saya izin bertanya sedikit tentang pendidikan di pondok pesantren, Mas. Di pondok pesantren itu kan sudah menjadi peran penting bagi masyarakat. Menurut jenengan itu perannya itu gimana pondok pesantren? Oke. Untuk pengamat dari saya, itu sebuah pondok pesantren itu lebih tepatnya di pendidikan karakter dan moral terutama itu. Karena di zaman digital seperti ini itu karakter dan moral itu seperti apa ya? Ibarat kata itu tertimbun dengan digitalisasi. Kemarin juga ada kasus, jangan juga tahu sendiri, itu peran moral penting di dunia pesantren yang saya garis bawahi seperti itu. Terus yang kedua, nama dunia pesantren kan identik dengan pendidikan agama. Nah, karena bagi yang beragama Muslim itu, agama itu sangat penting sekali, pendidikan agama, karena di dunia pendidikan formal untuk pendekatan agama dan juga pembelajaran agama itu menurut saya sangat kurang sekali untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu pentingnya peran pondok pesantren di dunia digital seperti sekarang ini. Menurut saya pandangannya juga untuk landasan religius dan juga untuk moral. Tapi kalau misal nih ada yang dari jauh, kok pondoknya itu jauh, kenapa nggak cari yang dekat-dekat gitu? Itu masih jadi misteri ya, mungkin bisa linknya itu banyak rasanya. Nah, terus kalau yang jauh, yang dekat ada, kenapa kok pilih yang jauh? Biasanya itu ibarat kata itu pondok pesantren itu kayak kayak lampu pijar, Mas. Lampu pijar itu kalau dari dekat nggak kelihatan karena silau ya mungkin ya. Tapi kalau dari kejauhan itu biasanya itu di sana terang sekali, punya warna yang bagus, ada motif yang bagus ya. Mitosnya itu misterinya seperti itu mungkin ya. Jadi sebagai sorotan dari orang-orang jauh gitu. Iya, biasanya seperti itu. Karena kan mungkin yang dari lingkungan sendiri ya, karena ada pondok pesantren tahu, semua pondok ini punya kekurangan A ya. Terus yang di jauh sana mungkin di pondok besar kayak Lirboyo, kayak di di Kediri itu, di Pelosok, ada di Kerapiak Jogja, terus ada juga yang di Magelang, ada juga yang paling mendunia itu di Al-Fatah Temboro, Magetan, itu dari luar negeri malah, nggak cuma lokal internasional, cuma nasional, tapi sampai internasional juga ada. Itu ya mungkin seperti itu. Pendidikannya lebih mungkin menurut mereka pondok pesantren yang mereka tuju ya, dan itu lebih jauh, mungkin pertimbangan mereka porsinya itu pas untuk masing-masing individu yang mau dipondokkan itu. Nah, itu mungkin pendapat saya seperti itu ya, sebagai pengamat pendidikan seperti itu. Sekarang kan di pondok pesantren kan ada strateginya. Bagaimana sih agar para santri itu memiliki kreatif ketika sudah keluar dari pondok, bisa bermasyarakat atau tidak, itu gimana? Oke. Basicnya itu terutama kalau di pondok pesantren itu minimal dakwah ya kan? Itu kan berarti pakai konsep bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu basic dasarnya itu minimal bisa bisa berdakwah untuk dirinya sendiri minimal. Kalau bisa ya nanti buat jadi punya jamaah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga itu di
strategi di pondok pesantren itu lebih alangkah bagusnya sudah diterapkan sebenarnya. Itu ada di pondok-pondok besar itu udah ada muhadharah, ada muhadasah kan ya, ada bercerita tentang apa itu pakai lughah Arabiyah juga bisa ada. Apalagi di Pondok Gontor itu yang sangat terkenal sekali, ada language-nya setiap hari apa, ada bahasa pakai bahasa A, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab. Nah itu strategi-strategi sebenarnya sudah setiap pondok pesantren sudah diterapkan seperti itu. Ya kembali lagi ke basic personal anaknya, mungkin punya bakat di intelektual mungkin ya, jadi dia senang dibaca kitab, ada kitab ya mungkin kitab salafi seperti kitab-kitab yang besar gitu kan. Nah, itu ada yang seperti itu. Terus kembali lagi ke basic santrinya juga, ada yang punya mental lebih gitu ya. Ya, contohnya kayak jenengan ini ya. Itu minat bakatnya. Iya, walaupun ya sama sih kayak di dunia pendidikan di formal pun juga seperti itu. Mungkin ada yang basicnya anak itu santri itu basicnya di di pertukangan ya, mungkin di pertukangan dia pasti di pondok itu juga arahnya mengikuti keinginan gitu loh. Walaupun sama di pondok memang udah ada kegiatan-kegiatan tertentu ya, itu formalitas sebenarnya. Tapi ya lebih kembali lagi kalau menurut saya ya, pengamat ya, menurut saya ya kembali lagi ke basic santrinya. Itu saya yakin di pondok kecil pun strateginya itu pasti paling dasar itu adalah berdakwah. Karena kalau di pondok pesantren kan tahu sendiri tuh kayak 5 waktu harus jamaah mungkin kan ya, terus habis jamaah nanti ada kegiatan apa, mungkin baca Quran bareng. Apalagi kalau di pondok tahfidz, di tahfidz Al-Quran itu ada waktu-waktu tertentu yang khusus harus lebih ekstra memegang Al-Quran untuk menghafal. Nah, seperti itu. Jadi itu penting untuk kalangan remaja. Iya, penting sekali. Apalagi di digital sekarang ini kan ya, kalau orang udah pegang HP wis nggak bisa dikontrol. Kalau nggak ada kontrol diri sendiri ya siapa lagi. Nah itu kembali lagi ke pertanyaan yang nomor 1, itu adalah perannya penting sekali untuk anak muda ya, khususnya anak muda seperti jenengan ini. Terus mungkin teman-teman yang masih sekolah dasar itu basicnya pondok pesantren kalau menurut saya itu sangat bagus sekali. Tapi kalau sekarang kan zamannya digital teknologi gitu. Yeah. Apakah setiap di pondok itu ada digital teknologi gitu? Di beberapa pondok pesantren mungkin ya. Di beberapa pondok pesantren itu sudah ada untuk mengimbangi kemajuan zaman teknologi seperti ini, sudah sudah ikut mungkin menyeimbangkan ya, untuk menyeimbangkan di era digital seperti ini. Tapi kalau menurut saya di dunia pondok pesantren itu alangkah baiknya itu digitalnya itu mungkin bukan soal masalah handphone ya. Kan biasanya orang-orang tuh bilang digital itu pasti ke handphone seluler. Nah, kalau membahas tentang handphone seluler, kalau di dunia pendidikan menurut saya itu seharusnya memang tidak diperbolehkan. Ya mungkin kalau di basic ada pondok pesantren yang memang santrinya itu santri yang santrinya itu yang kayak seperti jenengan masih di dunia pendidikan perkuliahan, apa mungkin ada lagi juga pondok yang menampung para jamaah, para santri yang mungkin istimewa. Bukan, maksudnya istimewa itu berangkat dari background warna yang kurang baik atau kurang istilahnya kayak nakal lah, istilahnya preman atau kayak apa. Dan itu digital ini
boleh lah. Tapi kalau untuk masalah dunia pendidikan yang berbasis pendidikan agama, handphone digital itu menurut saya jangan dulu. Karena apa? Materialnya itu lebih besar, materialnya lebih besar. Ya memang mungkin ada apa ya, bisa membantu untuk aplikasi di kajian kita mungkin atau apa, tapi itu prosentasenya itu kecil sekali, prosentasenya sangat kecil sekali. Jadi di dunia pendidikan pondok pesantren, digitalisasi itu menurut saya pasti akan tertinggal, tapi ada tapinya. Itu bukan sebuah apa ya, jadi ibaratnya Cooper apa ya, gaptek ya, gaptek itu kurang teknologi itu loh, kayak teknologinya kurang. Jadi itu lebih baiknya digunakan seperti media pondok, seperti Iya. dokumentasi gitu. Ya itu ya juga boleh digitalisasi mungkin ya. Kalau digitalisasi yang seperti itu bagus ya, memang untuk pencitraan pencitraan, untuk menggambarkan, mengeksplor ya dunia pondok pesantren itu lebih bagus. Tapi karena ketajaman digital itu juga risikonya lebih tinggi. Seperti kemarin kita tahu di media digital yang menyiarkan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati para pondok pesantren, ya saya tidak menyinggung itu apa ya, mungkin sudah tahu dan sudah paham maksud saya. Nah itu resikonya di situ, karena semakin digital berarti semakin siap untuk resiko terkenal. Kalau terkenal ya pasti sekarang netizen ya biasanya, netizen seperti itu. Padahal di pondok pesantren itu banyak misteri ya mas ya, banyak misteri kayak barokah gitu ya. Barokah itu nah, ngapain suruh malek sandal sampai cowok-cowok malek membalikan sandalnya Pak Kiai mungkin ya. Itu karena digital terus tersorot hal seperti itu ya. Mungkin netizen yang belum paham di dunia pesantren seperti kok ngapain hal seperti itu ya. Padahal itu ketakdiman seorang murid gitu. Iya betul sekali. Takdim itu udah harus ya banyak warna ya, banyak warna. Tergantung santrinya mau gimana itu. Ya seperti itu. Pondok pesantren yang modern atau yang tidak, itu saya yakin sekali pasti moral dan attitude ya, attitude itu pasti di nomor satu kan. Saya yakin seperti itu. Karena beberapa kali saya masuk ke pondok pesantren itu yang belum pernah saya saya maksudnya baru pertama kali masuk itu ya sangat menyenangkan, karena anak-anaknya santri-santri ini pasti punya moral dan attitude yang bagus. Ya kalau menurut saya sekali lagi digitalisasi itu penting, tapi lebih berhati-hati, karena ya, digital itu semakin membuka berarti semakin banyak nanti serangan dari luar itu juga semakin leluasa. Menurut saya seperti itu. Jika pembentukan karakter di pondok pesantren itu semisal ada santri yang nakal, ada santri yang bandel, itu cara mengatasinya itu gimana? Kalau menurut jenengan sebagai sebagai pewawancara ya, karena dengan tugas di pendidikan jenengan, menurut jenengan pendidikan karakter itu dikaitkan dengan sanksi jenengan gimana? Kalau menurut jenengan? Yang menurut Ekulon itu pas Gus, soalnya mendidik karakter seorang santri. Ya itu sangat Pas gitu. pas, sangat relevan jawaban jenengan dengan di pendidikan di dunia pesantren. Jadi kalau seumpama kesalahan itu atau sebuah teguran ya, karena itu menimbulkan rasa tanggung jawab yang untuk mendisiplinkan ya, mungkin pandangan orang beda-beda, tapi untuk membentuk karakter di dunia pesantren itu biasanya namanya takzir itu. Namanya takzir itu sangat identik sekali.
Kalau seumpama ndak pingin ditakzir ya berarti tidak melakukan, ya kan? Kalau seumpamanya pengen melakukan tapi tidak mau ditakzir berarti jangan di pondok pesantren. Ya, jadi dimanapun tempat itu pasti ada peraturan ya Mas ya. Walaupun di toilet juga ada peraturan ya Mas. Minimal siram habis buang air besar kan gitu ya. Matikan lampu. Matikan lampu, matikan air ya Mas ya. Nah, seperti itu. Itu hal yang kecil di toilet, apalagi di dunia pesantren dan di situ apa itu banyak misteri, banyak ilmu di situ. Untuk membentuk karakter ya harus ada tempaan yang luar biasa gitu. Apalagi zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya Mas ya. Zaman sekarang itu kalau dikasih tahu A pasti dia punya jawaban B. Kalau terus disangkal dengan jawaban B pasti masih ada jawaban C. Ya, nah, banyak sekali contoh seperti itu. Itu menurut saya seperti itu. Bagaimana, ada lagi? Namun begini, kalau matur suwun, terima kasih banyak atas wawancara hari ini atau atas ngobrol sharing-sharing ilmu gitu. Iya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.